Anda kembali bersama kami di Kompas Petang Saudara. Di hari ketiga tiba di Indonesia, pemimpin FPI Rizik Syihab menghadiri perayaan Maulid Nabi. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebut isolasi mandiri Rizik adalah tanggung jawab Satgas COVID-19 nasional. Perayaan Maulid Nabi digelar di Pondok Pesantren Al-Haramain Asy-Syarifain di Jakarta Timur. Sebelumnya, meski masih isolasi mandiri selama 2 hari, Rizik menerima sejumlah tokoh di rumahnya. Hari ini, Rizik meninggalkan rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat pada Kamis pukul 10 pagi. Rizik tiba di Arab Saudi pada Selasa 10 November siang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana juga akan bertemu atau bersilaturahmi dengan pemimpin FPI Rizik Syihab. Namun Ridwan Kamil belum memastikan waktu untuk mengunjungi Rizik Syihab di kediamannya. Sebagai kepala daerah, Ridwan Kamil menyebut menjalin silaturahmi kepada siapapun adalah sebuah keharusan. Kita wajib bersilaturahmi. Rencana atau tidak ada rencana belum saya putuskan ya, karena kalau dari sisi markasnya itu nggak hanya di Petamburan FPI, itu ada juga di Bogor kalau tidak salah. Jadi saya kira nanti dipertimbangkan. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Marwan Batubara, mengklaim tidak menutup kemungkinan jika pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab akan bergabung dengan KAMI. Marwan menyatakan jika KAMI dan Rizik Syihab punya aspirasi yang sama dan sudah berada dalam satu barisan. Masih dikit, berarti nggak menutup kemungkinan Pak Habib Rizik akan bergabung ke kami, Pak ya? Tidak menutup kemungkinan, tapi saya kira kita belum bicara sampai ke sana. Intinya bahwa Habib itu kan mendorong manapun partai-partai yang punya aspirasi sama dengan Habib atau dengan mayoritas orang yang merasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki di pemerintahan ini, yaitu saya kira akan otomatis bergabung. Jadi kita juga bukan bicara soal yang sifatnya anarkis ya, kita bicara soal perbaikan negara, pemerintahan secara umum ke depan itu harusnya menjadi perhatian. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menilai pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Rizik Syihab sebagai pertemuan yang wajar. PKS melihat tidak ada agenda khusus dalam pertemuan itu, hanya menjalin tali silaturahmi antara kepala daerah dengan warganya yang baru kembali. Saya kira ini pertemuan yang kita anggap wajar. Kenapa ya? Karena tadi ya, Pak Gubernur sebagai pemimpin di DKI Jakarta, ya beliau memang memberikan perhatian seluruh warganya, termasuk warganya yang baru datang dari luar negeri. Gitu. Ya, Habib Rizik yang memang disambut begitu antusias oleh para pendukungnya, yang nggak ada salahnya beliau juga bersilaturahim kepada Habib Rizik ini. Sejumlah tokoh Partai Keadilan Sejahtera menyambangi kediaman Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu malam. Mereka yang datang diantaranya Presiden PKS Ahmad Syahiku, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heriawan, dan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Dalam pertemuan selama 3 jam, Presiden PKS Ahmad Syahiku membantah jika ada unsur ajakan politik dalam pertemuan ini. Ada harapan-harapan, ya termasuk Omnibus Law, beliau sedang melakukan kajian. Ada timnya yang beliau sedang tugaskan, sehingga mungkin belum bisa dieksplor sekarang, jadi mungkin biarkanlah beliau dan timnya untuk melakukan kajian-kajian lebih mendalam terkait itu. Ya, Habib Rizik kan udah menjadi tokoh umat, jadi kalau beliau berkiprah langsung di partai ya terlalu kecil ya. Jadi biarkanlah Habib Rizik dengan ketokohannya untuk membangun, mengajak seluruh anak bangsa ini ya, sehingga mudah-mudahan beliau Allah beri kekuatan dan keistiqomahan. Nah, cuma kami juga di PKS ya siap untuk membersamai beliau, dan kalau ada juga ya kalau beliau bisa mau langsung juga kami siap, tapi ini kan ketokohan beliau juga adalah ketokohan yang justru harus lebih luas lagi saya kira ya.
Presiden PKS Ahmad Saiku menyebut jika Rizik Syihab juga masih mengkaji Undang-Undang Cipta Kerja yang mengundang penolakan. Tim Liputan Kompas TV. Lurah Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat memastikan Rizik Syihab melaksanakan karantina mandiri usai pulang dari Arab Saudi. Kelurahan Petamburan mengakui kesulitan untuk membatasi jumlah tamu yang datang ke rumah Rizik Syihab, sehingga tamu yang datang diimbau secara mandiri tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan untuk tetap menjaga kesehatan pemimpin FPI Rizik Syihab. Penerapan protokol kesehatan dengan adanya ribuan jemaah kemarin saat penjemputan Habib Rizik, tentunya masa yang begitu besar ini kita akan kesulitan mengendalikan. Namun demikian bahwa panitia selalu mengingatkan untuk penerapan protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker, meskipun ada sebagian kecil dari masa yang tidak menggunakan masker, tapi selalu diingatkan untuk menggunakan masker. Sekjen Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menyambut baik kepulangan pemimpin FPI Rizik Syihab ke tanah air Selasa lalu. Namun Majelis Ulama Indonesia meminta bagi siapa saja yang hendak bersilaturahmi dengan Rizik Syihab harus mematuhi protokol kesehatan agar tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Maka saya menghimbau kepada kita semua, jika seandainya kita akan melaksanakan silaturahim termasuk dengan yang kita hormati Saudara Habib Rizik Syihab, maka hendaklah kita tetap menjaga dan menghormati protokol medis yang ada agar semua kita bisa terhindar dari COVID-19 dan dari bencana dan malapetaka yang tentu jelas sama-sama tidak kita inginkan bersama. Koordinator lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, Letkol Arifin menyebut tidak menutup kemungkinan adanya klaster penjemputan pemimpin FPI itu. Arifin menjelaskan klaster baru dapat diketahui dan ditangani apabila peserta penjemputan langsung dites usap. Arifin juga menekankan bahwa kegiatan berkumpul dalam jumlah besar tidak disarankan selama pandemi, terlebih jika mengabaikan protokol kesehatan. Itu sebagai saran dan masukan, artinya berkumpul dengan jumlah orang yang banyak untuk saat ini sangat tidak direkomendasikan. Apalagi menjaga protokol kesehatan, saya pikir susah sekali untuk jumlah orang yang ribuan untuk mengendalikan orang tidak berbicara, tidak berbuka masker. Bahkan saya yakin dari ribuan orang kan banyak yang ngerokok juga, ngobrol makan sambil seperti itu. Kalau dalam satu titik itu ada yang positif, kemungkinan besar tertular adalah besar sekali. Terjadi klaster baru nanti pasti itu. Ada